يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang biografi dan kisah dari Nikola Tesla. Sahabat, Nikola Tesla lahir pada 10 Juli 1856 dan wafat pada 7 Januari 1943. Nikola Tesla wafat pada umurnya yang ke-86 tahun. Tesla adalah seorang fisikawan, penemu, teknisi matematika, dan teknisi listrik di Serbia, Amerika. Salah satu penemuan Nikola Tesla yang fenomenal adalah dirinya menemukan dan mendesain sistem kelistrikan arus bolak-balik atau AC. Tesla lahir di Kekaisaran Austria dan menyelesaikan pendidikannya di bidang teknik serta fisika pada tahun 1870-an. Karir dan prestasi Nikola Tesla. Nikola Tesla pernah bekerja di bidang teleponi yakni pada awal tahun 1880-an serta di Continental Edison di bidang industri tenaga listrik sebelum akhirnya dia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1884. Menurut informasi umum, Nikola Tesla dinaturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat. Di sana, ia sempat bekerja di Edison Machine Works di New York City, sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar. Prestasi Nikola Tesla. Salah satu prestasi dan penemuan Tesla adalah arus bolak-balik atau dalam bahasa Inggris, alternating current, atau biasa disebut dengan AC, modern, termasuk distribusi daya polypass dan motor AC. Penemuannya tersebut Tesla umumkan pada masa revolusi industri kedua setelah mendemonstrasikan sebuah komunikasi tanpa kabel pada tahun 1893, atau mungkin pada saat ini perkembangannya adalah teknologi yang biasa kita sebut dengan wireless. Dan memenangkan perang arus, Tesla dianggap sebagai salah satu teknisi listrik Amerika Serikat terhebat. Selain itu, Tesla juga mempunyai pengalaman dalam dunia telepon dan teknik elektro sebelum dirinya berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1884 dalam rangka bekerja dengan Thomas Alva Edison di New York City. Pada saat itu, Tesla mematenkan AC motor induksi dan transformator yang dilisensi oleh George Westinghouse, yang juga menyewa Tesla untuk waktu yang singkat sebagai konsultan. Nikola Tesla terkenal karena prestasi dan kepiawaiannya dalam memainkan sebuah pertunjukan. Akhirnya, sebagian masyarakat Amerika menyebutnya sebagai ilmuwan gila. Nah sahabat, dari lisensi atau hak paten penemuannya, Nikola Tesla mendapatkan uang yang banyak dan digunakan untuk membiayai proyek-proyeknya sendiri dengan berbagai tingkat keberhasilan. Semasa hidupnya, Tesla membuat alat yang berguna untuk kemanusiaan, seperti teknologi listrik, remote control, X-ray, hingga radio. Salah satu penemuan fenomenal lainnya yakni adalah Tesla Coil. Tesla menemukan Tesla Coil kurang lebih pada tahun 1891, yang mana pada saat itu Tesla sedang mencoba mengulang dan mengembangkan eksperimen Heinrich Hertz yang menemukan radiasi elektromagnetik.
Ada sebuah fenomena dalam ilmu elektromagnetik, yakni fenomena resonansi dari gelombang elektromagnetik. Resonansi secara fisika merupakan keadaan di mana suatu benda dapat menyalurkan energi yang dimilikinya ke benda lain, yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Hal inilah yang dimanfaatkan Tesla untuk menyalurkan energi listrik tanpa kabel dengan memanfaatkan fenomena resonansi tersebut. Transfer energi dilakukan dengan menggunakan suatu kopling induktif yang berfungsi untuk mentransmisikan energi. Medan listrik yang tinggi menyebabkan udara di sekitar terminal bertegangan tinggi untuk mengionisasi dan menghantarkan listrik, sehingga listrik merambat ke udara dalam bentuk petir atau kilatan-kilatan tadi. Jadi, misalnya lampu didekatkan dengan Tesla coil pada jarak tertentu, maka lampu tersebut akan menyala. Teknik resonansi induktif medan elektromagnetik ini menjadi sebuah konsep utama dalam penerapan transmisi wireless yang digunakan dalam jarak dekat atau menengah, seperti misalnya teknologi wireless charger pada handphone atau mobile phone pada masa sekarang. Akan tetapi, setelah Tesla meninggal, Tesla seperti terlupakan, namanya hilang di antara sekian banyak saintis. Nikola Tesla dan energi gratis. Menurut informasi umum, Nikola Tesla pernah mengungkapkan mampu menangkap energi dasar dari bumi, lalu menyalurkan dan merubah energi tersebut menjadi energi listrik, yang mana dapat dipakai untuk kehidupan manusia dengan distribusi tanpa kabel. Menurut informasi umum, Nikola Tesla pernah mengungkapkan bahwasanya energi itu adalah free, alias bisa didapatkan tanpa harus mengeluarkan biaya. Tesla mempunyai sebuah keyakinan bahwasanya alam adalah sumber energi yang tak akan pernah habis. Tesla pernah mempertanyakan mengenai asal-usul minyak bumi yang mana pada saat itu menyeruak terbuat dari fosil makhluk purbakala dan pada suatu saat dapat habis. Menurut informasi umum, akibat dari pernyataan tersebut, banyak dokumen Tesla yang akhirnya disita oleh agen federal karena dianggap dapat mematikan bisnis energi yang telah berjalan hingga kini. Selain itu, Tesla juga pernah membuat listrik dengan jutaan volt dari udara kosong, lalu membuat listrik tersebut 100% aman bagi manusia. Nikola Tesla juga pernah menulis dalam sebuah artikel, Talking with Planets, yang mengungkapkan bahwa tiba-tiba indranya berkembang lebih tajam dari orang lain. Sahabat, hal ini persis seperti apa yang Lucci paparkan kepada seorang ilmuwan dalam film Lucci pada tahun 2014. Dia bisa merasakan getaran-getaran elektromagnetik bumi dan alam semesta. Itulah yang membuatnya menjadi terus terpicu untuk bereksperimen dalam menciptakan teknologi. Sahabat, di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwasanya energi tidak mungkin bisa gratis. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwasanya listrik bukanlah energi primer atau sumber energi. Listrik itu bentuk energi perantara. Kita tidak pernah mengonsumsi listrik. Yang kita butuhkan adalah panas atau dingin, gerak, dan cahaya. Listrik adalah energi yang mudah dan efisien dikirimkan dalam jarak jauh dan dikonversi dari dan menjadi berbagai bentuk energi. Kita mengubah energi-energi primer seperti bahan bakar, angin, aliran air, gelombang elektromagnetik, dan panas menjadi listrik sebagai energi sekunder. Listrik kemudian menjadi sarana pengirim energi ke konsumen yang kemudian mengubah listrik tersebut menjadi bentuk energi yang bisa dikonsumsi, yaitu panas, dingin, gerak, atau cahaya. Karena listrik tidak tersedia sebagai energi primer, dengan kata lain, listrik harus dikonversi dari energi bentuk lain. Maka dari itu akan selalu ada biaya untuk membeli energi primer dan membuat mesin untuk mengubah energi primer ke listrik. Biaya pembelian energi primer dan mesin konversi energi harus dikembalikan dari penjualan energi listrik. Ucap Johan Wibowo, seorang power engineer dalam sebuah situs edukasi.
Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.